Jadi aku sih ya aku jalan aja lah selama tidak melanggar aturan, ya buat aku sih nggak masalah. Aku bukan dengan person kok sebetulnya, tapi sistem yang seharusnya lebih baik justru dari pemerintahan sebelumnya gitu. Jadi ya aku coba sampaikan saja dan coba menggambarkan pemikiran aku seperti apa. Kalau aku nggak diberikan tempat ya sudah, ibaratnya aku mau berenang nih di kolam yang sama tapi udah sempit nih, udah nggak ada ruang buat berenang, udah nggak boleh gitu ya misalnya. Atau misalnya airnya udah disetrum duluan nih gitu ya karena gue nggak bisa berenang. Ya udah aku buka kolam yang baru lah, walaupun kolam kecil tapi kan gue di situ bisa berenang, gue bisa menikmati ikan-ikan gitu ya. Ya itu yang aku lakukan. Sepanjang memang tujuannya untuk masyarakat, ya kenapa tidak. Aku juga sangat-sangat minim kok, maksudnya dari sisi anggaran ya. Ada teman aku advokat, dia juga ada link-linknya untuk pengabdian mereka dengan adanya seperti tadi PIRT, NIB, pendampingan advokasi lah ya, untuk masyarakat ya kerja kita bersama gitu. Sampai akhirnya jadi terjaring dari sekian banyak itu sekarang sudah ada 660 yang menjadi binaan tetap kita. Belum lagi verifikasi yang terus berlanjut ya, dan mereka senang dengan bergabung bersama kita gitu. Aku tuh sampai yang gue pengen sewa tempat deh untuk si komunitas ini, biar lebih pantas gitu, biar juga nanti di situ ada coffee shopnya, ada buat jual-jual merchandise dan lain sebagainya. Tapi kan waktu itu ya, ini sistemnya aja berapa ratus juta gitu ya. seratusan. Total untuk ini belum operasional, daripada gua sewa tempat 150 juta, mendingan buat itu. Terus sekarang aku di Rumdin dimasalahin, daripada sepi mulu, mendingan gua pakai itu biar di Rumdin. Ya. Terus kalau misalnya dilarang, kan tujuannya untuk masyarakat juga, emang nggak boleh gitu loh. Jadi ya kadang serba salah juga, tapi ya aku jalan aja lah, udah nggak apa-apa. Aku jadi seperti enemy bagi pihak-pihak ya, yang merasa saya ini tidak sepaham dengan mereka. Karena menurut aku sudah selayaknya ya saat ini sistem yang ada ini tidak lagi top down, tapi bottom up ya, apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Terlebih sekarang kan informasi juga udah nggak bisa dibendung di luar. Betul. Aku juga pas di awal-awal menjabat ini kan, Instagram saya ini, gue bingung Prabowo. Kenapa? Ini saya gue loh. Saya gue aku. Semuanya ada. Suka pengen jadi resmi tapi gue lagi malah jadi aku lagi. Manis banget ya, so sweet banget. ya jadi begitulah ya. Saya ini pengen adanya keterbukaan informasi publik. Harus itu kan aturannya udah ada bahwa betul, informasi publik itu kan memang salah satu ini ya atribut dari pemerintah, dari betul, kekuasaan ya. Iya, dan tidak boleh ada yang menahan kan. Informasi atau atau apapun dari masyarakat kan. Seharusnya kan bisa sinkron. Nah, aku menyadari bahwa tidak mungkin terakomodir ya kepentingan seluruh isi kepala masyarakat. Tapi setidaknya ya saat itu kan ketika di sosial media
pribadi saya ini begitu banyaknya yang sumpah serapah dan lain sebagainya, dan mereka taunya kan mungkin aku udah jadi pemimpin daerah, jadi semuanya masuk ke sini. Sampai saya tuh mengusulkan inspektorat tuh di bawah pengawasan saya kan sebagai wakil bupati. Awalnya kan masih idealis lah, masih yang oke, itu posisi saya, ini harus begini, nggak mahal kok sistemnya tersebut ya. Kalau nggak salah waktu itu sekitar 250 juta, tapi udah lumayan besar kapasitasnya, dan si nomor katakanlah nomor bupati gitu misalnya ya, kan harus satu ya. Jadi aku mengusulkannya nomor bupati, nelepon kabupati gitu ya ke nomor itu. Nah di situ ada operatornya, terus disambungkan ke OPD ketika ada misalnya masalah KTP ke Disduk Capil, masalah ini langsung disambungkan. Kita kan bisa lihat ini OPD yang responsif atau tidak, kan kita bisa lihat ada reward, ada punishment dong. Dan pasti di misal 1 bulan kita cuma bisa menggarap berapa banyak sih gitu ya, masukan ataupun kasus-kasus misal dari situ. Ya saya kira kan keterwakilan ini yang penting gitu. Nah, aku nggak diakomodir dan apa ya ternyata begini gitu. Maksudnya, jadi sekarang AA Wabub ini menyampaikan ke publik ya, kepada masyarakat di Kabupaten Bandung bahwa misalnya banyak aspirasi masyarakat yang tidak bisa terrealisasikan. Itu bagaimana penjelasannya gitu? Karena kan mereka taunya kan AA Wabub sama Pak Bupati ya satu paket gitu ya. Itu bagaimana AA Wabub menjelaskan? Selama aku masih bisa handle dan aku bisa koordinasikan dengan OPD terkait, aku sampaikan. Kebanyakannya sih agak sulit ya, karena memang aku juga paham mereka kan karir ya, mereka juga kalau misalnya sudah arahannya ya nggak boleh ya sudah gitu. Tapi ada beberapa yang setingkat kabin gitu yang masih merespon tapi di belakang gitu ya. Tapi kebanyakannya sih enggak. Kalau udah nggak begitu aku tinggal bilang aja ke mereka, mohon mungkin disampaikan ke Pak Bupati, sanes kewenangan abi eta mah kewenangan Pak Bupati, udah aja gue gituin. Ya. Gampang. Ya. Tapi sejauh ini masyarakat mencium itu nggak sih? Sudah sangat. Mereka tahu ya. Sudah publik sangat. Tahu ya. Kemarin itu aku sampai ketemu lagi sama Pak Sekda ya, dengan para asisten. Aku bilang, ini saya terakhir kali ya, itu udah ketiga kali nih saya ngomong. Per berapa bulan berarti nih, masyarakat udah mencium, dan ini nggak bagus juga. Kalau mungkin di awal-awal waktu itu sebelumnya saya ada protes dan lain sebagainya, ya udahlah kita yang udah kita sekarang berbicara nanti ke depan. Tolong diperbaiki, tolong dijembatani ya. Karena aku jadi nggak bisa kerja itu gini, udahlah sekarang misalnya aku sekarang tidak boleh mengurusi yang lain-lain, tapi ada satu berdasarkan Kepres mengenai TPPS itu aja, karena ini strategis, bukan untuk kepentingan politis, tapi bagaimana secara sistem pemerintahan ini menjadi prototipenya. Stunting ini karena memang kaitannya dengan berbagai macam OPD. Ini kan sekarang kita di sistem pemerintahan dari pusat tidak ada eselon 4, adanya tenaga fungsional. Betul. Aku tanya, ini siapa pengawasnya? Nggak ada, belum jelas. Bentukannya ini dari provinsi atau kita dari outsider kita atau gimana? Belum ada. Lah gimana kita bisa maksimal? Karena kan si tenaga fungsional ini kan bisa lintas. Iya. Aku mengusulkan untuk di anggaran 2023 secara layout dari masing-masing OPD juga harus berubah. Sekarang anak aku aja di model Starbucks di mana-mana kan seperti itu kan mereka lebih seneng ngerjain PR-nya di situ, yang penting wifi gede gitu ya. Nah mereka kan harus melebur. Jadi udah bukan aku ngarang, tapi sistem pemerintahan yang dibuat oleh pusat itu diharapkan terimplementasi di daerah kan. Betul. Jadi udahlah, jangan ada sekat yang misalnya dari kadis ini ke kabin ini ke kabin ini. Berapa persen sih dia menduduki itu? Nggak nyampe 40% juga dalam waktunya sehari. Kenapa sih sampai harus ada sekat-sekat, harus ada, ya kan? Dan itu
tidak akan tercapai yang diharapkan oleh pemerintah pusat mengenai kecepatan pelayanan publik kan. Saya mengusulkan mengenai mungkin karena sebelumnya background orang film ya, misalnya contoh seperti pelayanan di desa, kan ada DM, ada macam-macam lah, kasih masukan, Pak ya abi ngurus warkah terjelas berapa biayanya gitu ya, atau misalnya mau ngurusin ini ngurusin itu, saya sampai bikin loh videonya mengenai berapa sih rate ini dan lain sebagainya. Sendiri gitu. bikinnya? Sendiri. Udah ada 5 konten. Udah ada 5? Udah 5. Ntar kita cek. Enggak, tapi aku belum masuk karena itu sebetulnya itu untuk masing-masing OPD dan kader-kadernya. Contoh misalnya LH. Kita sering ngomong misalnya mengenai sampah biopori, pilah-pilih sampah dan sebagainya, nggak ada visual. Masyarakat itu sekarang udah zamannya di handphone, mereka pegang ada TikTok dan lain sebagainya. Harusnya bisa ya, dan mereka yang menyebarkannya dengan pemerintah daerah Kabupaten Bandung. Nggak semuanya juga ada guenya kok. Itu bahkan itu kosongan aja, jadi memang video edukasi aja. Tapi selama itu dari aku ya nggak bisa gitu, nggak jalan dan ternyata memang untuk sebagian ya, aku nggak bilang semuanya, ya memang maunya tertutup. Kalau aku sih berpikir begini ya, misalnya di desa itu udah kita bikin aja misalnya koperasi di setiap desa, di situ ada supermarket dan lain sebagainya. Terus kita bisa bikin misalnya yang program per RW 60 juta itu kita drop aja di BUMD, di BUMDes gitu ya, di BUMDes, dan itu jadi kapital. Misalnya satu desa itu ada 10-11 RW, kan 60 juta kali 11 sudah berapa? Jadi kan buat modal awal si program itu. Jadi maksud saya mendingan kita kasih potensi-potensi di desa, tapi tidak untuk hal-hal yang memberatkan masyarakat gitu loh. Nah itu kok sulit sekali ya merubah kultur. Makanya aku tuh sangat favorit banget ke Aswar Anas ya, mantan Bupati Banyuwangi yang membuat potensi-potensi seperti itu gitu loh. Kita kan banyak hal-hal. Kalau dia kan masing-masing OPD harus punya IO. Ya, kalau beliau kan lebih ke budaya, ke acara ya, ke aircraft lah, dan bagaimana potensi pariwisatanya ini bisa meningkat. Kalau Banyuwangi kan ada kekayaan alamnya, pantai juga, jadi sangat lengkap dan ternyata berhasil kan.